Suara tangisan Asri perlahan berubah menjadi suara tertawa yang melengking. Sambil tertawa-tawa, Asri perlahan terbang meninggalkan rumah kos tersebut. Hai Late Night Friends, ketemu lagi sama aku Aulia. Di episode kedua kali ini, sama seperti cerita sebelumnya, aku mau bacain sebuah cerita misteri horor yang didasarkan pada kisah nyata. Kalau di episode kemarin itu aku menceritakan sebuah kuntilanak poni, kalau ini itu aku mau menceritakan sebuah kuntilanak yang lagi hamil. Kita mulai ceritanya ya. Sayup-sayup terdengar suara seorang wanita seperti memanggil. Sebelum akhirnya seorang nenek datang menghampiri wanita tersebut. Dari sudut pandang si nenek, terlihat dari kejauhan seorang wanita membawa ransel besar dengan pakaian yang lusuh. Lalu si wanita bertanya, "Punten Bu, apakah di sini ada kamar kosong?" "Mangga, kebetulan ada yang kosong Nyai, sini masuk," jawab sang nenek sambil tersenyum ramah. Ia melihat papan bertuliskan kos Bu Erni di depan pagar rumah tersebut. Diketahui juga, nama dari wanita itu adalah Asri, dan nama sang nenek pemilik kosan itu adalah Erni. Sang nenek lalu mengajak Asri berkeliling kosan. Di sela-sela obrolan mereka, si nenek itu mencurigai si Asri, karena terlihat perut Asri yang agak besar seperti seorang hamil. Bertanya-tanya, di manakah suami Asri berada? Tapi tidak berani untuk menanyakannya langsung pada Asri. Setelah seperempat jam berkeliling kosan, Asri memutuskan kamar kosnya yang berada di ujung dekat dengan teras kos tersebut. Rumah kos ini termasuk dalam kategori rumah lama. Terlihat dari bentuk bangunan dan gerbang yang digunakannya, seperti rumah ini bekas bangunan zaman Belanda. Di setiap kamar para penyewa diberi fasilitas seperti tempat tidur besi yang dialasi dengan kasur kapuk dan lemari kayu yang berukuran sedang. Letak jendela kamar tersebut bersebelahan dengan pintu masuk kamar tersebut. Ini kamar yang cocok untuk Asri tinggali karena tidak perlu membeli fasilitas lain. Apalagi sudah disediakan kasur untuk tidur loh. Tetapi dengan Asri yang tidak memegang uang sewa kamar, Asri memberitahu pemilik kosan bahwa dia tidak bisa membayar uang sewa kos. Ia berjanji akan membayar setelah 1 minggu ia ngekos di situ. Sang nenek langsung terdiam sejenak sebelum mengambil keputusan. Dalam benaknya ia bertanya-tanya siapakah wanita ini sebenarnya, di manakah suaminya, kenapa wanita hamil ini keluyuran sendirian, kenapa wanita hamil memutuskan untuk ngekos sendirian, apakah dia beneran hamil. Dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu di benak sang nenek. Tapi sang nenek merasa kasihan, lalu si sang nenek mengiyakan apa yang diucapkan Asri. Malam pun tiba. Setelah persiapan makan malam, di meja depan keluarganya, si nenek menceritakan kepada keluarganya bahwa ada seorang wanita hamil yang ngekos. Ia merasa kasihan dan berniat memberi makan malam pada wanita tersebut. Suami si nenek itu mengiyakan dan menyarankan untuk terus memberi makan malam karena kasihan juga kepada Asri. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Sinar matahari yang pagi menghangatkan dan kicauan burung yang merdu bersahutan mengikuti obrolan para penghuni kos. Di sudut ruangan, terlihat Asri sedang bersiap-siap untuk bekerja demi membayar uang sewa kos yang ia janjikan sebelumnya. Nah, jadi sampai sini tuh sekitar 3 harian Asri ngekos itu, si Bu Erni sebagai pemilik kosan ini tuh setiap malam kan sering ngasih makan ya, soalnya kan kasihan juga dia kan lagi hamil sendirian, terus nggak punya uang, jadi si suami sama si nenek ini selalu ngasih makan sambil nanya-nanya asal usul si Asri ini dari mana supaya kayak lebih akrab gitu sama Asri. Dan akhirnya diketahui kalau si Asri ini tuh dihamili oleh pacarnya. Dan pas tahu pacarnya si Asri hamil ini tuh pacarnya nggak mau tanggung jawab, jadi Asri ini bingung dia tuh sehingga memutuskan untuk kabur dan ngekos di kosan Bu Etni. Dan juga si Asri itu pas udah dapet kosan ini dia langsung cari kerja. Alhamdulillahnya dia dapat kerjaan untuk bantu-bantu masak dan nyiapin makan di warteg dekat desa ini. Jadi dia punya penghasilan buat bayar kosan dan makan sehari-harinya. Lanjut cerita, 1 minggu berlalu sejak Asri memutuskan untuk menyewa kamar di situ. Dengan uang pas-pasan hasil jerih payah Asri membantu di warteg, dan dengan berat hati ia menemui Bu Erni untuk membayar uang sewa kamar yang ia janjikan sebelumnya. "Bu,
Ini uang sewa kamar, punten ya bu, buat seminggu kemarin dulu, ucap si Asri. Iya Nyai, nggak apa-apa, santai aja kok, kalau belum ada mah kita di sini ikhlas bantu, ucap sang nenek dengan ikhlas. Iya bu, makasih ya kalau kayak gitu. Oh iya bu, saya dapat kerjaan lagi nih buat nambah-nambah. Jadi pagi sampai sore bantu-bantu di warteg. Sore sampai malamnya saya bantu-bantu di pasar malam yang kebetulan si ibu pemilik warteg dagang sampai malam di pasar malam itu. Jadi untuk 3 hari ke depan ibu nggak perlu ngasih saya makan malam ya bu. Makasih banyak loh bu, ucap si Astri sambil tersenyum ramah. Iya Nyai, sama-sama. Ya udah kalau gitu mah hati-hati ya kerjanya, jangan terlalu memaksakan kalau sedang hamil, kasihan, ucap sang nenek dengan penuh perhatian. Singkat cerita, sudah 4 hari berlalu sejak Asri memutuskan untuk bekerja sampai larut malam. Si nenek yang selalu berada di kosan sudah tidak pernah lagi bertemu Asri. Ia bertanya kepada setiap penghuni kosan, tapi tidak seorang pun yang melihat Asri. Ia kemudian menyusuri lorong kos, berjalan mendekati kamar Asri, lalu mengetuk pintu kamar Asri. Setelah beberapa kali ketukan, sembari memanggil Asri, tetapi tidak ada jawaban dari kamar Asri. Malam pun tiba, si nenek yang merasa gelisah tetap menunggu dan mempertanyakan keberadaan Asri. Hingga akhirnya ia tertidur lelap di kamarnya. Suara ayam berkokok membuat si nenek dan suaminya terbangun. Menunjukkan sudah pukul 4 pagi, waktunya mereka bersiap-siap untuk berdagang. Ketika si nenek sedang mempersiapkan gerobak dagangnya di depan teras rumah, dari arah pagar, terlihat seorang wanita membuka gerbang dan berjalan memasuki kosan. Si nenek yang menyadari hal itu langsung menoleh ke arah wanita tersebut. Ternyata wanita itu Asri. Tetapi ada yang aneh dengan Asri, mukanya putih pucat seperti orang sakit. Aduh Nyai, kemana aja? Ibu khawatir banget. Kenapa kamu baru pulang? Wanita hamil mah nggak boleh keluyuran malam-malam atuh, tanya si Bu Erni dengan khawatir. Asri yang berjalan mendekati Bu Erni hanya menoleh saja, tanpa menghiraukan pertanyaannya, lalu duduk di teras depan kamar kos sambil membelakangi Bu Erni yang terus memperhatikan Asri. Sambil terus mengajak bicara Asri, si nenek bingung melihat kondisi Asri yang seperti orang lain. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan Asri. Kedua tangannya memegang perutnya yang sedang hamil besar, lalu mengurut perutnya seperti ingin mengeluarkan janin yang ada di dalam perutnya. Sontak si nenek pun panik sambil setengah berteriak memanggil Asri. Nyai, kamu ngapain di sini? Jangan seperti itu Nyai. Tangisan Asri malah semakin keras. Si nenek yang sangat panik lalu berlari ke arah dapur memanggil suaminya yang sedari tadi sedang mempersiapkan barang dagangnya. Bu Erni dan suaminya langsung bergegas menghampiri Asri yang berada di teras depan. Saat mereka sampai, posisi Asri yang tadi duduk membelakangi mereka sekarang menjadi berdiri tegak menghadap mereka berdua, sambil tangannya yang terus mengurut perutnya, kali ini dengan penuh tenaga. Terlihatlah wajah Asri yang begitu pucat, tangisannya pun semakin keras. Arisia kunaon, teriak suami Bu Erni sambil menangis. Asri menjawab, Aik mangges modar. Hah? Mereka kaget. Suara tangisan Asri perlahan berubah menjadi suara tertawa yang melengking. Sambil tertawa-tawa, Asri perlahan terbang meninggalkan rumah kos tersebut. Bu Erni dan suaminya kaget, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Lalu bergegas pergi mengetuk pintu kamar kos yang disewa Asri. Tidak terdengar jawaban dari dalam kamar. Sang suami pun lalu mendobrak pintu kamar tersebut. Terciumlah bau bangkai yang sangat menyengat. Ketika pintu kamar kos Asri terbuka, dan betapa kagetnya ketika yang mereka lihat itu mayat Asri yang tergeletak di samping ranjang tempat tidurnya. Sudah membusuk seperti sudah mati beberapa hari yang lalu, dan tangan kirinya pun seperti memegang botol racun. Bu Erni langsung bergegas memberitahukan penghuni kos yang lain dan tetangga sebelah kalau ada yang meninggal di tempat mereka tinggal. Si suami yang bergegas pergi menghubungi DKM masjid agar cepat dilakukan pengurusan dan proses pemakaman jenazah Asri. Nah guys, jadi yang si Bu Erni nyangkanya si Asri ini nggak pulang 3 hari 3 malam buat kerja itu, ternyata Asri ini udah meninggal. Jadi dia tuh meninggal minum racun di kamar kosannya itu tanpa diketahui sama siapapun. Jadi pas sama si suaminya Bu Erni didobrak ini, tiba-tiba ketahuan banget mayatnya itu di samping ranjangnya si Asri ini, dan dia udah mati gitu, udah nggak bernyawa. Agak plot twist banget ya guys ini ceritanya.
Lanjut lagi, singkat cerita, 3 hari berlalu. Para penghuni rumah kos Bu Erni sudah mulai merasakan hal-hal yang aneh. Seperti setiap malam mereka selalu mendengar suara wanita sedang bersenandung, kadang tangisan, kadang tertawa, dan yang lebih parahnya lagi, terkadang mereka melihat penampakan asli tepat di jendela sebelah kamar pintu asli. Mereka melihat penampakan asli sedang berdiri menghadap teras rumah. Tangannya seperti sedang menggendong bayi, matanya melotot, mulutnya menyeringai seperti kuntilanak. Nah guys, jadi gitu cerita kali ini. Agak serem juga ya untuk cerita yang kali ini. Kalau misalnya aku jadi penghuni kos kamar situ, aku kayak nggak berani gitu. Pas tiba-tiba pulang kerja, terus tiba-tiba ditampakin sama si Asri, kan kayak pengen pindah dari situ gitu. Oh iya, masih inget gak sih sama cerita Adi di episode yang pertama itu, yang waktu itu tuh dia ngedenger sayup-sayup percakapan 2 orang cewek. Dan katanya itu sebelum tidur dia kan ngedenger 2 orang cewek lagi ngobrol. Dan ternyata yang ngobrol itu hantu poni dan juga kuntilanak asli ini. Jadi agak serem juga ya, 2 kuntilanak saling ngobrol. Nah guys, jadi itu cerita aku di episode kedua kali ini. Mau berterima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu dan dengerin cerita aku di hari ini. Dan buat kalian semua yang punya cerita horor yang menarik dan ingin kisahnya dibacain di sini, kalian boleh banget hubungin kita via DM Instagram ataupun email yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita. Dan pastikan selalu nyalakan lonceng notifikasi buat tahu update terbaru dari kita. Aku Aulia pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.